Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah wa lifutuhi qulubina wa qulubikum wa qulubihim فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسيدنا الشيخ بالحسن علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات خاصة إلى حضرة وكيج علي جدي وكيج عبد الحميد وكيج الإحسان وكيج عبد الكريم وكيج عمين وكيج النواوي وكيج عبد الكريم جميع مشايخ معاذ البيوت جميع مشايخنا في مؤسسة مطالع الهدى والألوانية مؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيد الشيخ أبو العباس المرسي سيد الشيخ الحسن الشافعي سيد بن عطاء السكندري رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nahdhah Perumahan Tiban Koperasi, yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nahdhah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah.
Mudah-mudahan barokah berkumpulnya kita di majlis kemuliaan ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan ridho, rahmat dan ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan dengan memperbanyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya karena limpahan karunia-Nya lah kembali malam hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan duduk di majlis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Mudah-mudahan kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kajian kitab Al-Hikam kita malam hari ini pembahasan hikmah yang ke-92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari berkalam, man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi urudal uqubati anhu fama qama bihaqqi awsafihi. Yang artinya barang siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu ini bisa urusan dunianya juga bisa urusan akhiratnya. Urusan dunia pengen rizkinya lapang dan luas, pengen fisiknya selalu sehat, tak pernah berpenyakit. Urusan akhiratnya pengen surga, pengen mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Kata beliau Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, kalau ada orang yang beribadah kepada Allah kok niatnya seperti itu, padahal itu kita, ya, kita ini banyak beribadahnya karena mengharapkan sesuatu. Aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudul uqubati anhu, atau beribadah bertaat kepada Allah niatnya
agar diselamatkan dari berbagai macam keburukan. Ibadah biar selamat dari wabah, ibadah biar selamat dari bencana. Pokoknya kita banget lah ini. Ibadah biar selamat dari kebangkrutan usaha, urusan dunianya. Urusan akhiratnya ibadah biar selamat dari siksa kubur. Kita kan ini selamat dari dahsyatnya siksa neraka. Kalau ada orang ibadahnya niatnya seperti ini, mengharapkan sesuatu sesuai yang diinginkannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, atau ingin diselamatkan dari sesuatu yang tidak disenanginya, baik sesuatu itu urusan dunianya maupun akhirat. Kata beliau, fama qama bihaqqi awshafihi, maka sungguh orang yang beribadah niatnya masih pengen surga, selamat dari neraka, belum menunaikan kewajibannya terhadap sifat-sifatnya Allah. Salahkah ibadah yang seperti itu? Tidak. Apalagi untuk orang awam. Masih tergolong ikhlas, tapi kurang sempurna. Karena ini kajiannya hikam ya seperti ini nasihatnya. Sehingga kita perlu terus berbenah diri. Ya Allah, puluhan tahun kita ibadah ternyata belum benar. Sah, iya. Ikhlas, tergolong ikhlas. Pokoknya kalau orang ibadah niatnya pengen mengharapkan kebaikan dari Allah lewat ibadahnya, niatnya pengen diselamatkan dari keburukan oleh Allah lewat ibadahnya, apalagi kalau niatnya murni hanya mengharapkan ridho Allah, tergolong ikhlas. Tapi itu tadi, ikhlas ada tingkatannya, tingkatan yang tertinggi. Dan kata Shahibul Hikam, kalau orang sudah beribadah ikhlas karena Allah dan ikhlasnya tingkatan yang tertinggi, murni hanya mengharapkan ridho Allah, itulah hamba-hamba yang sudah layak tergolong hamba yang telah menunaikan kewajiban sifat-sifatnya Allah. Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah, maklum sebagai hamba kita diperintahkan beribadah kepada Allah. Dan sebenarnya tujuan kita beribadah kepada Allah itu ya mestinya hanya mengharapkan ridho Allah. Kalau masih ada niat pengen mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia kita maupun akhirat kita, masih ada niat pengen diselamatkan dari keburukan, baik keburukan dunia maupun akhirat kita, berarti belum semata-mata ibadah kita karena Allah. Kita sering mengucapkan kalimat ilahi anta maksudi. Cuma hanya mengucapkannya saja yang fasih. Untuk mentadabburi dan mengangan-angan maknanya masih banyak yang belum. Mestinya kalau sudah mengucapkan ilahi, duhai Tuhanku, anta maksudi, hanya engkau tujuanku,
Mestinya ibadah kita kepada Allah tidak ada niat selain mengharap ridhonya. Sementara kita banyak mengamalkan ijazah dari para guru kita agar sebelum sholat baca. Ada tambahannya, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Sangat dianjurkan. Tapi kalau bisa jangan hanya sampai di lisan kita saja, tapi di angan-angan maknanya. Duhai Tuhanku, Engkau tujuan ibadahku. Tidak ada yang aku cari kecuali ridho-Mu. Anugerahkan kepada kami mahabbatak, sifat benar-benar bisa mencintaimu, wa ma'rifatak, dan bisa ma'rifat, kenal dengan benar siapa dirimu. Sebab pembahasan sebelumnya, orang bisa ma'rifat kepada Allah itu meskipun bisa diikhtiari lewat kesungguhan dalam bersuluk kepada Allah, tapi orang bisa ma'rifat itu murni anugerah dari Allah. Banyak orang yang sepanjang hidupnya suluk sampai mati belum ma'rifat. Tapi juga banyak orang yang santai ibadahnya, tidak pernah suluk, bahkan tidak berbaiat pada thariqah tertentu yang mu'tabarah. Allah anugerahkan ma'rifat. Karena ma'rifat itu anugerah, tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada yang dikehendakinya, maka minta. Nah, mintanya itu kalau dalam bahasa Arab, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, anugerahkan kepadaku sifat benar-benar mencintaimu dan mampu mengenalmu, ma'rifat kepadamu. Jadi sebenarnya tujuan ibadah kita kepada Allah hanya mencari ridhonya. Allah suatu ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Dawud alaihissalam. Allah katakan kepada Daud, wahai Daud, sesungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah mereka yang ketika beribadah kepadaku tidak ada tujuan untuk mendapatkan upah dariku. Tidak ada tujuan untuk mendapatkan balasan dariku. Padahal itu kita banget. Yang paling dicintai oleh Allah ya karena hamba Tuhan dan Tuhannya memerintahkan sholat, ya sholat begitu saja. Kalau kita kan penuh kepentingan, sholat wajibnya nggak begitu khusyuk, giliran sholat duha sebab ada motivasi. Duha melancarkan rizki, Masya Allah. Menjaganya itu lebih kuat dibanding menjaga sholat fardunya. Penuh kepentingan. Begitu juga ketika kita baca Quran. Yang kita pilih surah-surah yang ada keutamaan sesuai kepentingan kita. Betul tidak? Nah itu perlu dibenahi. Salahkah? Tidak. Karena orang awam ini memang butuh motivasi. Dan Nabi pun dalam banyak hadisnya itu menyampaikan tentang fadilah keutamaan amal agar umatnya termotivasi untuk beramal. Tapi yang benar
tujuan ibadahmu itu mestinya hanya mengharap ridhonya. Karena kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita ini nggak perlu minta balasan dari Allah. Balasan kebaikan dari Allah kepada kita itu sudah sangat banyak. Dan kita nggak bisa menghitungnya. Allah kasih umur tanpa kita minta terkadang. Allah kasih kita masih bisa bernafas normal. Allah kasih pandangan kedua mata kita normal. Kedua kaki kita normal. Seluruh anggota tubuh kita normal. Itu tanpa kita minta. Terkadang Allah kasih. Belum urusan-urusan kita diselesaikan oleh Allah, rumah tangga kita dijaga oleh Allah, harta kita tanpa kita minta, Allah sudah ngasih itu. Cuma terkadang kita lupakan seolah-olah Allah itu perlu lagi memberikan balasan atas ibadah kita dengan sesuatu yang kita harapkan, baik dari urusan dunia maupun urusan akhir. Jadi Allah katakan, hamba yang paling aku cintai itu mereka yang ketika beribadah kepada aku tidak ada niat, ibarat mereka itu pekerja mendapatkan upah, gak ada niat. Tuannya itu tahu sendiri kalau kerjaanmu bagus, gak perlu minta pun akan dikasih. Makanya dalam hadis qudsi Allah sampai katakan, man syaghalahu an dzikri. Orang yang sibuk zikir kepadaku, ibadah kepadaku. Man syaghalahu, siapa yang tersibukkan dengan ibadahnya kepada Allah, an mas'alati, sampai enggak sempat minta. Sampai nggak sempat minta. Kita kan nggak, kerjanya males, sukanya betul nggak? Ibadahnya pas-pasan, bahkan sering kurang, tapi mintanya ya Allah macem-macem sambil bawa ibadahnya. Allah katakan, man saghalahu dzikri an mas'alati, orang sibuk beribadah kepadaku sehingga nggak sempat banyak minta kepadaku, a'taituhu afdhala ma a'taituhu sa'ilin, sungguh aku akan berikan kepadanya sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih utama dibanding sesuatu yang aku berikan kepada mereka yang kerjaannya hanya minta. Ibadahnya pas-pasan kurang, tapi mintanya luar biasa. Kalau kita ingin tergolong hamba yang paling dicintai Allah, selalu niatkan ibadah kita murni mengharapkan ridho Allah. Tapi sekali lagi ya, karena ini materi hikam ya memang seperti ini. Untuk orang awam mau ibadah saja itu sudah luar biasa meskipun penuh dengan kepentingan, gak masalah. Cuma kan masa kita dalam level yang tidak naik-naik. Masa kita ibarat anak sekolah kelas 4 terus gak naik kelas. Sehingga kita perlu naik kelas untuk menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi Zabur, dalam kitab Zabur juga ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, dan siapakah yang lebih kejam dari orang yang menyembahku hanya karena ingin surga dan selamat dari neraka. Jadi kalau ada hamba ibadahnya itu hanya ingin surga,
dan selamat dari neraka itu sangat kejam kepadaku, kata Allah. Mengapa? Karena kalau niatnya hanya karena ingin surga, niatnya hanya ingin selamat dari neraka, iya kalau surga dan neraka diciptakan. Andai Allah tidak ciptakan surga dan neraka, berarti dia tidak akan menyembahku dan dia tidak akan beribadah kepada. Sementara Bapak Ibu, kita banget ibadah pengen munajatnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang sudah kita bahas, wali perempuan yang dalam memerangi nafsu mengalahkan wali-wali di zamannya, wali-wali laki-laki di zamannya itu masih kalah jauh dengan wali perempuan yang bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah dalam memerangi nafsunya. Dalam munajatnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, Ilahi, Tuhai Tuhanku, idza sajadtu lil jannatika, jika sujudku, jika ibadahku kepadamu ini karena ingin masuk surgamu, kunci rapat-rapat pintu surgamu. Dan jika sujudku, ibadahku kepadamu ini karena ingin selamat dari nerakamu, masukkan aku dalam neraka. Tapi jika sujudku, ibadahku benar-benar karenamu, sungguh cukup engkau bagiku, tidak ada yang selainmu. Ini munajatnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau ada lagu, bila sujudku padamu karena apa? Bila sujudku padamu karena damba surga, tutuplah pintu surga itu. Itu dari munajatnya Rabi'ah Al-Adawiyah. Bila sujudku padamu karena ingin selamat dari neraka, bakar aku dengan apinya, sampai begitu. Tapi bila sujudku demi kau semata, hanya karena ridhamu, maka itulah sujud dan ibadah yang paling benar, yang paling sempurna dibanding ibadah yang hanya karena ingin masuk surganya Allah. Sebab itu tadi sampai Allah katakan sungguh sangat kejam, sungguh sangat tega kalau ada hambaku yang ibadahnya hanya karena surga dan nerakaku. Berarti andai aku tidak ciptakan surga dan neraka, mereka tak akan menyembah dan beribadah kepada aku. Wa fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menasihati para sahabat, la yakun ahadukum, jangan sampai kalian semua itu kal abdisu, kayak pekerja yang buruk, kayak budak yang buruk, yang malas. In khafa amila, budak yang buruk itu dia mau kerja, kalau takut pada tuannya, sehingga kerjanya itu sering curi-curi waktu. Kerja kalau ada tuannya sedang mengawasinya, kalau nggak ada mereka nggak kerja. Jangan kamu seperti
budak yang buruk perilakunya, mereka kerja saat takut pada tuannya. Wakal ajirisu, juga kamu jangan seperti buruh pekerja karyawan yang buruk perilakunya. Illam yu'ta al ujrah lam ya'mal. Kalau nggak digaji, mungkin ada telat gaji, nggak mau kerja. Nuntut gajinya luar biasa, kerjanya males. Padahal dia tinggal di rumah bosnya semisal. Andai karyawan perusahaan besar sudah dikasih fasilitasi mes, uang makan perharinya ditanggung, tapi kerjaannya nggak sama dengan kita. Kalau apa yang menjadi harapan kita lewat ibadah kita nggak dikasih Allah, malas. Seolah-olah Allah tuh nggak ngasih selain yang kita harapkan. Ini kata Nabi, al-ajirsu, buruk karyawan, kuli yang buruk perilakunya, yang dia hanya bekerja ketika jelas gaji yang diharapkan itu diberikan tuannya. Padahal selain gaji bulanannya atau hariannya, tuannya sudah ngasih banyak kebaikan padanya. Sama dengan kita ya. Kita tanpa minta dikasih umur, kita tanpa minta bisa bernafas, kita tanpa minta anggota tubuh kita normal. Betul tidak? Kita tanpa minta Allah kasih anugerah batinia, bisa semangat jamaah, semangat ibadah. Itu juga kebaikan dari Allah. Yang nggak pernah kita minta Allah sudah kasih, jangan lupakan. Sehingga kalau ada orang sekali lagi ibadahnya, motivasinya hanya demi kepentingannya, itu diibaratkan oleh Nabi seperti budak yang buruk perilakunya dan buruh yang juga buruk perilakunya. Budak dia kerja ketika tuannya selalu ngawasi kerjaannya, takut kalau tuannya mungkin besok saya sekeluarga luar kota 2 minggu ya. Oh, itu luar biasa kiranya, kesempatan nggak ada. Buruk yang buruk perilakunya hanya mau kerja sungguh-sungguh kalau tuannya benar-benar memberikan gaji yang diharapkan. Sementara sebenarnya selain gaji, juragannya, tuannya itu telah memberikan banyak kebaikan. Jadi hikmah yang ke-92 ini mengingatkan, ayo terus tata hati, tata niat dalam beribadah kepada Allah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah sudah kasih ridho, kita nggak usah minta, Allah kasih. Saya ulangi lagi hadis qudsi tadi. Allah katakan, man syaghalahu dzikri, orang yang tersibukkan dengan dzikir kepadaku. Dzikir itu ibadah apapun bentuknya, bukan kok hanya dzikir mengucapkan kalimat thayyibah. An mas'alati, sehingga saking sibuknya ibadah nggak sempat banyak minta, saking sibuknya. Yang lain banyak minta, dia sibuk dengan sholat sunnahnya, dia sibuk dengan dzikirnya, dia sibuk dengan baca Qur'annya. Apa kata Allah? Itu aku akan berikan padanya afdhola ma a'taitu sa'ilin, perkara yang jauh lebih utama, lebih baik dibanding perkara yang aku berikan kepada hambaku yang hanya meminta kepadaku, tapi sedikit sekali dzikirnya kepadaku, beribadahnya kepadaku. Mudah-mudahan Allah mampukan kita ya, menjadi hamba-hamba yang dalam beribadah semata-mata niat kita mengharapkan ridho
Baca itu khususnya sebelum sholat sambil diangan-angan maknanya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Diangan-angan maknanya. Duhai Tuhanku, Engkaulah tujuanku, gak ada yang lain. Wa ridhaka matlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari, bukan selainnya. Mudah-mudahan dimampukan. Amin amin Allahumma amin. Makalah berikutnya, mata ataka ashhadaka birrah wa mata mana'aka ashhadaka qahrah fahuwa fi kulli dzalik muta'arrifun ilaik wa mutaqabbilun liwujudi lutfihi alaik. Mata atoka, ketika Allah memberikan kebaikan padamu berupa apapun kebaikan itu, ashhadaka birrah, maka sungguh Dia akan menunjukkan kepadamu kasih sayangnya. Wa mata mana'aka, dan ketika Allah menolak pemberiannya kepadamu, apa yang kamu inginkan gak dikasih, ashhadaka qahra, maka sungguh Dia akan menunjukkan kepadamu kekuasaannya. Bahwa Dialah Allah fi kulli dzalik, dalam semua itu Allah kasih kebaikan pada kita. Terkadang Allah menolak pemberiannya kepada kita, yang kita minta nggak dikasih-kasih. Sebaliknya dalam pandangan kita Allah ngasih sesuatu yang tidak baik bagi kita, maka sungguh sebenarnya Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu, wa mutaqabbilun liwujudi lutfi alaik, dan Allah ingin menghadapkan kepadamu dengan lembutnya pemberian serta pemeliharaannya kepadamu. Ini hampir sama dengan makalah sebelumnya, ya. Terkadang kita itu menganggap Allah cinta kita saat Allah selalu memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Dan sebaliknya, kita menganggap Allah membenci kita saat Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan darinya. Padahal bisa jadi ketika Allah tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, sebaliknya yang Allah kasihkan pada kita itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Di balik itu semua, Allah memberikan anugerah yang jauh lebih besar dibanding hanya sekedar sesuatu yang kita inginkan. Dan bisa jadi ketika Allah memberikan kebaikan yang kita anggap itu bukti cintanya Allah pada kita, sebenarnya Allah itu sedang membenci kita lewat sesuatu yang kita anggap bukti cinta kasihnya Allah pada kita. Kita pengen selalu sehat, ternyata Allah kasih kita sering sakit. Jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah. Allah nggak cinta kita, enggak. Tapi selalulah berprasangka baik. Di balik itu semua ada hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin model-model kita ini, kalau selalu dikasih sehat, rezeki dikasih lancar, harta benda selalu bertambah, kita nanti menjadi Fir'aun.
kita nanti menjadi Namrud, kita nanti menjadi Qarun dan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Maka Nabi pernah mengingatkan dalam satu hadisnya, la khaira, sungguh sangat tidak bagus kalau ada orang dikasih tubuh nggak pernah sakit, dikasih harta nggak pernah kurang. Orang dikasih tubuh nggak pernah sakit, dikasih harta nggak pernah kurang, la khair, tidak bagus. Ya perlu sesekali sakit, biar kita mungkin yang selama ini merasa paling kuat, paling gagah, paling sehat, agak down sedikit. Kesombongan kita berubah menjadi ketawaduan. Ya sesekali perlu harta kita ditipu orang, usaha bangkrut. Karena bawaan harta itu membuat yang punya harta sombong, betul ya? Dulu Qarun itu diceritakan ketika miskin, Masya Allah, tawaduknya selalu membersamai Nabi Musa. Di mana ada Nabi Musa, di situ ada Qarun. Bahkan dalam Majalisus Saniyah, syarah dari Arba'in An-Nawawiyah, Qarun itu satu-satunya umatnya Nabi Musa yang hafal Taurat. Nah, ini kalau nggak sungguh-sungguh ngajinya nggak mungkin. Ketika apa yang terjadi pada Qarun saat Allah rubah keadaannya menjadi kaya? Sudah nggak mau lagi membersamai Nabi Musa. Bahkan ketika turun ayat memerintahkan agar yang kaya membayar zakat, berkelah-kelah. Dan sejarah terus berulang agar kita bisa mengambil pelajaran. Zaman Nabi Musa ada Qarun. Zaman Nabi Muhammad ada siapa? Sa'labah bin Hatib al-Ansari. Dan zaman sekarang pun ada orang yang karakternya, tipologinya sama dengan Qarun dan Sa'labah. Banyak terkadang sesuatu yang kita berprasangka buruk, Allah kok terus ngasih ujian, Allah nggak sayang pada kita. Di balik itu semua ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Dan para walinya Allah itu, kalau Allah sering kasih kebaikan demi kebaikan malah takut. Takut. Beda dengan kita, harapan kita pokoknya kebaikan terus. Jangan sampai ada keburukan yang kita rasakan, yang kita dapatkan dari Allah. Jadi lewat hikmah yang kesekian ini, selalulah berprasangka baik pada Allah. Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap buruk dari Allah, itu dibaliknya ada anugerah yang jauh lebih besar dibanding sesuatu yang kita anggap buruk tersebut. Dan sebaliknya, sesuatu yang kita anggap baik dari Allah, waspadalah, bisa jadi dari kebaikan demi kebaikan dari Allah, yang sehingga kita menyimpulkan Allah sangat mencintai kita. Ini semua bukti cinta kita. Sampai akhirnya kita ninggalkan perintahnya, masih terus Allah kasih kebaikan demi kebaikan kepada kita. Itu bisa membuat kita mendapatkan murkanya Allah, bukan ridho dan cintanya. Mudah-mudahan apapun yang Allah kasihkan pada kita, tetap kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Di balik itu semua ada pelajaran. Mungkin agar kita tidak terus sombong, merasa paling banyak harta, paling kuat fisiknya. Atau mungkin secara zahir memang Allah tidak ngasih harta, tapi ternyata Allah kasih kekuatan ibadah kita yang luar biasa dibandingkan hanya sekedar harta yang sifatnya fana,
rusak dan tidak begitu ada manfaatnya bagi kita. Mudah-mudahan, amin amin Allahumma amin. Innama yu'allimukal mana. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, sehat zahir batinnya, dan bisa istiqomah ngajinya. Amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Muhammad. Ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa ja'alna min ahli istiqamah. Warzuqna husnal khatimah. Wasi'alina rizqana ya Rabb. وأتم علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.